Oke, jumpa lagi teman. Pertama kita ucapkan selamat Hari Raya dulu untuk sahabat-sahabat kita yang beragama Hindu. Karena hari kemarin dan hari ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi teman. Dan kebetulan sekali di hari ini juga menjadi hari terakhir di bulan suci Ramadan teman. Dan esok kita sudah bersama-sama merayakan hari kemenangan. Sungguh luar biasa teman. Dan tidak kalah luar biasa juga video-video yang kali ini akan kita saksikan teman. Ada video Dik Yaya dengan Mas Iyun yang saya rasa menimbulkan banyak persepsi. Demikian juga dengan live-nya Aulia teman. Dilema untuk teman-teman. Karena satu sisi ini mau nonton live-nya Mas Iyun atau mau nonton live-nya Aulia. Kita simak sama-sama teman. Becek pun, pulang game pun apa jalannya. Ngantun ngantos adike ngeten iki, mosok ndak isin dhisik. Aduh, nggak malu masa adiknya duluan. Lah kok perhatiin Mas Gilang? Iya. Lha ya adik Mas Gilang toh? Adik Mas Gilang mau tuh. Beneran sampean kan masih Mas Rido. Iya masih Mas Rido tapi adik Mas Gilang. Iya karena umurmu lebih muda dari Mas Gilang. Nah itu lebih muda darimu juga. Iya berarti kamu adikku ya. Nggak mau. Aku Kalau teman-teman sadar, sebenarnya Mas Iyun itu mencoba memancing Dik Yaya untuk menyampaikan sesuatu, mengungkapkan sesuatu. Tapi nggak berhasil karena memang tipenya Dik Yaya itu tipe orang bercanda, tipe orang yang hangat ketika berbicara dengan orang lain teman. Dan kedekatan Mas Iyun dengan Dik Yaya terlihat sekali di sini teman. Sebagai dua orang sahabat yang saya rasa sudah saling tahu lah. bola nih Mas Gilang ra bola kowe kok. Iya aku selalu dipojokkan terus. Loh, lah nyatane lek ning omah sing menangan sapa Mas Gilang ya? Yo gini iki to Mas yo. Sampeyan ora kiambah yo. Terus koncone ra poso terus kancane poso terus dia ra poso terus di Aduh. Loh, wis meh 15 deh. Yo aku kan tanggungan 20.000 toh. Buatan challenge nih gelekne rencang-rencang kerso terus Mas Gilang menawi ketemu sama widodarinya kan aku nggak tahu kan gitu toh. Di sini Mas Gilang itu mendapat tantangan dari Mas Iyun teman. Ketika mencapai 20.000 atau 20.000 penonton, Mas Gilang akan berangkat ke Kediri. Karena yang kita tahu Mas Gilang akhir-akhir ini memiliki kedekatan dengan Oci teman. Dan Oci itu salah satu sahabat lama dari Mas Iyun juga. Kok dhewe kari gojloki ya, kali cie ngono ta. Wong dua ketemuan awake dhewe ridho nah cocok wong tiga. Yo, dhewe dadi cie. Iya cocok aku. Iya seru. Cocok kuwi. Mas, gua gawe meeting ini. Mas Gilang ketemu kayak bidadari ini ya. Gilang ketemu bidadari ini terus adewe karo Rido ngene iki tok. Bidadari podo-podo les nes ngono lho. Tambah neh Pak Bot kan yo. Yo Pak Bot tambah Pak Bot. Enek sing kudu dijak. Pasti nanti Mas Gilang itu pasti buat yang gini-gini. Iya. Pasti bikin gini. Follow. Oke, boleh. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum.
Menarik sekali teman. Mas Yun dengan Dek Yaya begitu lepas, begitu hangat bercandanya. Tapi untuk teman-teman yang maaf kata hanya tertarik dengan kisah percintaan Mas Yun, pasti sudah berpersepsi yang lain teman. Padahal kalau kita tahu, setiap kali Mas Yun bertemu live dengan Dek Yaya, gombalan Mas Yun sangat luar biasa. Dan Dek Yaya juga seringkali menanggapinya dengan begitu santai. Apalagi kemarin beberapa waktu lalu ketika Mas Yun dan Dek Yaya itu bersama pergi ke tempatnya Mas Hermawan. Aduh, itu sungguh luar biasa sekali. Ontran-ontran di VT-VT temen itu masif sekali. Dan sudah banyak yang beranggapan bahwa fix ini Mas Yun dengan Dek Yaya. Tapi apa ujungnya teman? Semuanya terbantahkan begitu saja. Kedekatan Mas Yun dengan Dek Yaya sebagai dua orang sahabat, saya rasa itu lebih kental teman, lebih mendalam. Apapun yang terjadi di balik layar antara Mas Yun dengan Dek Yaya, itu biar menjadi privasi mereka berdua teman. Dan perlu diingat satu hal, kalau memang di ujungnya nanti mereka memang memiliki hubungan khusus, itu menjadi sesuatu surprise juga untuk kita. Artinya apa? Mereka berdua bisa menutupi kedekatan dengan sangat baik. Kedekatan yang dibungkus dengan hubungan persahabatan. Dan kalaupun tidak, rasa-rasanya ini menjadi contoh persahabatan yang sangat baik teman. Meskipun jarak antara rumahnya Dek Yaya dengan Mas Yun itu cukup jauh. Tapi sebagai sahabat, Mas Yun sangat sering sekali bermain ke rumahnya Dek Yaya. Terakhir kemarin yang sempat tersepil itu ketika Ridho membuat VT bersama dengan Mas Gilang. Itu jelas entah itu mereka berdua di rumahnya Dek Yaya atau di tempat lain, itu masih kurang jelas juga teman. Karena ada beberapa VT yang menyampaikan bahwa itu tidak di rumahnya Dek Yaya. Tapi yang jelas kedekatan dua keluarga ini sangat luar biasa teman. Dan ini kita lihat Aulia sedang match dengan salah seorang yang menurut saya ini anak spesial teman, abang yang spesial. Karena mereka sedang belajar bahasa isyarat teman. Dan kalau teman-teman menyaksikan full videonya itu, begitu cepat sekali Aulia menangkap apa yang disampaikan oleh sahabat kita ini teman. Mantap kita guys, diajarinnya guys teman-teman. Berarti setiap orang bisu dan tuli itu dia pasti pintar berbahasa itu ya. Berbahasa huruf, berbahasa apa namanya itu? Abjad ya. Ganteng padahal. Nah itulah, semua manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu teman-teman. Ya isyarat. Bahasa isyarat. Betul-betul.
Rungokne sik. Ngene sik. Nah, ini. Kibo. Delon. Cedak. Ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Dek Yaya memiliki 2 cincin dan Mas Yun juga memiliki cincin terbaru, teman. Pasti sudah banyak teman-teman yang berpersepsi, oh itu yang di cincinnya Mas Yun, di jarinya Mas Yun itu cincin tunangan, dan yang di jari manisnya Dek Yaya juga itu cincin tunangan. Cedak. Nah, Alah, gini teman, cincin yang ada di jarinya Dek Yaya itu sudah lama, teman. 2 cincin itu sudah lama. Ketika ontran-ontran berkaitan dengan tunangan Mas Iyun dengan Nona F, itu Dek Yaya sudah memakai cincin itu, teman. Dan kalau teman-teman juga ingat, Mas Iyun juga pernah mensepil cincin serupa. Dan itu bukan cincin emas, teman. Cincin kuningan. Yang waktu itu Mas Iyun sendiri sempat menyampaikan. Tapi terus terang saat ini yang muncul adalah asumsi Mas Iyun memang sudah bertunangan atau mau bertunangan, entah dengan siapa. Itulah menurut saya pintarnya Mas Iyun membuat gebrakan di media sosial. Terlepas itu dampaknya positif atau negatif, memang sebagai seorang konten kreator itu sangat berhasil, teman. Kita lihat viti-viti di akunnya teman-teman Sobat Ngarit itu hampir semua berkaitan dengan Mas Iyun. Silakan teman-teman cek. Ada yang dikaitkan dengan Aulia, bahkan ada yang dikaitkan dengan Nona F. Dan ketika hari ini tadi malam bersama Dek Yaya, pasti ada yang mengaitkan dengan Dek Yaya. Pintar sekali Mas Yun membuat sesuatu yang membuat teman-teman Sobat Ngarit itu penasaran. Apa sih ini? Apalagi ketika melihat patas juga sudah mulai dirakit ulang. Tambah mumet, tambah bingung ya teman. Gini kok PPO teran Apa? Eh? Gini. Oh, kamu sudah bercincin. Kamu dengan siapa? Halo? Kok Anda undang-undang aku? Tega kamu. Oh, Nah gini, jadi aja. Alhamdulillah, patas motor yang kemarin dilepas mesinnya itu kan udah tak ini kan, udah tak naikin lagi. Nah ini setelah lebaran ini pokoknya Pak Kleyang itu kabur ya. Jangan percaya, wis. Aku sudah hafal dengan Mas Iyun. Tahu nggak? Aku sudah hafal. Kita sudah bestian dari lama. Nah, bestian sudah lama teman. Wis cah, kemudian enggak apa-apa. Ketuamu sudah enggak ada. Tapi begini teman, ini penilaian saya pribadi. Saya sanksi kalau Mas Yun sudah bertunangan dengan seseorang, teman. Sepertinya yang ditunjukkan Mas Yun itu cincin yang beberapa waktu lalu itu sempat diperlihatkan juga sebelum hubungan Mas Yun dengan Nona F itu berakhir, teman. Kalau kita lihat teman, prosesi tunangan
itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ini misalkan saja, teman-teman yang berasumsi Mas Yun meminang Aulia. Ini misalkan teman. Apakah dalam waktu hitungan hari Mas Yun mengenal Aulia dan Aulia mengenal Mas Yun akan begitu cepat mengambil keputusan untuk bertunangan teman? Apakah kedua orang tua mereka itu akan mengiyakan begitu saja? Apakah tidak membutuhkan pembicaraan antara kedua keluarga teman? Itu satu hal. Di lain hal, kalau kita lihat apa yang dirasakan Mas Iyun ketika menjalin hubungan dengan Nona F, rasa-rasanya itu masih membekas sampai hari ini teman. Dan untuk menyembuhkan itu saya rasa tidak dengan mudah. Karena kita tahu sendiri teman, dari klarifikasi terakhir Mas Iyun ketika menyampaikan hubungannya dengan Nona F itu berakhir, itu sangat dalam sekali teman. Apa yang disampaikan Mas Iyun itu memang benar-benar keluar dari hati. Jadi pasti ada sesuatu yang ingin Mas Iyun sampaikan di sini. Entah itu berkaitan dengan diri Mas Iyun sendiri atau berkaitan dengan orang lain. Tapi itulah Mas Iyun teman. Seorang anak muda yang menurut saya itu tidak mudah untuk ditebak. Tidak mudah dipahami jalan pikirannya teman. Orang sekelas Papi Tomli Wafa mengakui hal itu. Di balik pembawaan Mas Iyun yang begitu sederhana, Papi Tom sempat menyampaikan Mas Iyun itu jenius. Apa yang dipikirkan Mas Iyun terkadang belum pernah dipikirkan oleh Papi Tom sendiri. Itu luar biasanya teman. Oke lah teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Hiburan yang kita lihat hari ini itu paling tidak bisa memberikan kegembiraan untuk kita teman. Jangan menganggap segala sesuatu yang terjadi di media sosial itu sebagai sebuah realita teman. Kita butuh hiburan, kita saksikan hiburannya teman. Misalkan ada sesuatu yang memang berakhir di dunia nyata, ya kita aminkan saja teman. Kita support Mas Iyun, kita dukung Mas Iyun, kita dukung juga para Sri Kandi yang sampai hari ini memang memberikan dirinya untuk bermanfaat di dalam Sobat Ngarit teman. Kita jauhkan dari pergunjingan, kita dukung mereka untuk kebaikan banyak orang teman. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam saembabatan. Srek, srek, srek.